Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Inyoman Ali Putriguna, NIM 1915091035. Kali ini saya akan menjelaskan value added. Value added, pengertian dari value added adalah nilai tambah atau value added adalah selisih penjualan dan biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku dan pembelian material penunjang. Tujuan dari value added adalah untuk memberikan jumlah nilai terbesar kepada pelanggan sambil memanfaatkan sumber daya Anda dalam jumlah yang sedikit. Langkah-langkah nilai tambah dalam suatu proses merupakan langkah-langkah di mana Anda menambahkan sesuatu ke suatu produk atau layanan yang tersedia dibayar oleh pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu wasteful analysis. Wasteful analysis merupakan sebuah kegiatan yang menyerap atau memboroskan sumber daya seperti pengeluaran, biaya, ataupun waktu tambahan tetapi tidak menambahkan nilai apapun dalam produk tersebut. Langkah-langkah yang harus digunakan dari proses. Jadi, ada beberapa langkah-langkah yang harus digunakan dalam proses dari wasteful analysis ini. Yang pertama adalah mengangkut bahan atau informasi jarak jauh. Lalu yang kedua, tertunda atau menunggu. Yang ketiga, persediaan atau sumber daya menganggur. Keempat, gerakan atau pergerakan staf yang tidak perlu atau yang berlebihan. Yang kelima, mengolah atau memperbaiki cacat yang seharusnya tidak terjadi sejak awal. Yang keenam, memproduksi lebih dari yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Yang ketujuh, kurang pemanfaatan staf, pengetahuan dan keterampilan mereka. Lalu yang kedelapan, kurang dimanfaatkan staf adalah jenis sampah yang tidak muncul di setiap daftar. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan Pareto Analysis. Pareto, pengertian dari Pareto Analysis ini teknik statistik dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk pemilihan sejumlah tugas yang menghasilkan efek keseluruhan yang signifikan. Ia menggunakan prinsip Pareto, juga dikenal sebagai aturan 80 atau 20. Gagasan bahwa dengan melakukan 20% dari pekerjaan Anda dapat menghasilkan 80% dari manfaat melakukan seluruh pekerjaan. Atau dalam hal peningkat kualitas, mayoritas besar masalah 80% diproduksi oleh beberapa penyebab 20%. Hal ini juga dikenal sebagai beberapa penting dan banyak yang sedikit. Lalu, ini beberapa contoh dari aturan 80 atau 20 dari praktek sehari-hari yang sering berolahraga. Yang pertama, 80% keluhan pelanggan terjadi dari 20% produk layanan yang disampaikan. Lalu yang kedua, 20% dari produk atau layanan yang menghasilkan 80% dari keuntungan. Yang ketiga, 20% dari orang yang bertanggung jawab untuk penjualan menghasilkan 80% dari pendapatan operasional. Yang keempat, 20% dari kegagalan sistem disebabkan oleh 80% dari masalah sistem. Lalu, ini adalah beberapa seperti langkah-langkah dasar dari Pareto Analysis. Untuk menerapkan analisis Pareto dalam praktiknya, beberapa langkah dasar telah ditetapkan yang dapat diikuti untuk sampai pada analisis menyeluruh. Ini langkah-langkah yang pertama, mengukur, mengidentifikasi masalah dan mendokumentasikannya dalam sebuah tabel. Berdasarkan pengamatan, wawancara atau laporan, data dapat dikumpulkan dari mana masalah dapat disimpulkan. Selanjutnya, masalah-masalah ini didokumentasikan dalam sebuah tabel dan dikelompokkan jika memungkinkan. Lalu langkah-langkah yang kedua, tentukan urutan kepentingannya. Aturlah masalah yang diinventarisir dalam urutan peringkat dari yang paling penting hingga yang paling tidak penting. Dalam urutan yang menurun, pastikan bahwa penyebab terpenting didokumentasikan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, langkah-langkah yang ketiga, tandai atau nilai setiap masalah yang direkam. Sekarang masalah telah diidentifikasi, disimpulkan, dan dimasukkan ke dalam urutan kepentingan. Penting untuk mengumumkan ini ke tanda atau skor. Lalu langkah yang keempat, kelompokkan masalah yang diidentifikasi dan tambahkan tanda atau skor masalah yang diidentifikasi, dikelompokkan berdasarkan penyebab.
Jika misalnya ada 5 masalah yang menyebabkan karyawan yang tidak difungsional, kemudian menempatkan mereka bersama dalam satu kelompok. Lalu yang terakhir, langkah-langkah yang terakhir dalam analisis itu rencana tindakan dapat disusun di mana tindakan peningkatan kinerja dapat dirumuskan membuat kasus bisnis terpisah untuk setiap masalah yang dirancang. Sekian dari saya untuk menjelaskan masalah Pareto analisis dan fase analisis dan pada terima kasih. Maaf jika ada kesalahan dalam saya menjelaskan atau mengulangi. Saya ucapkan terima kasih.